Kalau nanti Ustadz berada di surga, kami tidak kelihatan Ustadz, tolong cari kami Ustadz, ajak kami masuk ke dalam surga sampai kepada Allah bahwa kita pernah duduk di majlis yang sama. Andai kata bukan rahmat Allah, kita nggak ada yang masuk surga. Maka antum minta rahmat Allah SWT dan doakan Ustadz antum semoga dia juga masuk surga. Karena jangan dipikir kalau di laut. Ayo. Hasilnya diharapkan kepada teman-teman 625 ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali lagi dengan kami di Lampai Channel berbagai manfaat. Nah, pada kesempatan kali ini sahabat Lampai Channel, kita akan membahas sebuah video dari Ustaz Syafiq Reza Basalama yang mungkin saja video ini antum sudah pernah melihatnya. Dan video ini ya pernah sempat viral ya terkait dengan Ustaz Syafiq Reza Basalama itu diminta kalau Ustaz Syafiq nanti masuk surga maka lihatlah orang-orang yang pernah duduk bersamanya, orang-orang yang pernah ikut kajiannya. Artinya di situ untuk memberikan syafaat kelak pada hari kiamat yang kita tahu bahwa semuanya kita akan dikumpulkan di pada mahsyar tanpa berpakaian, tanpa berbusana, tanpa menggunakan sandal, yang kita di situ tidak akan saling melihat dan setiap orang sibuk dengan urusannya, yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka teman itu akan memberikan syafaat kepada teman yang lainnya. Teman yang seperti apa? Yaitu teman orang yang saleh. Maka di situ pentingnya lah teman. Lihatlah kepada siapa Anda berteman. Dan di sini Masya Allah Ustaz Syafiq Reza Basalama sampai terharu juga sampai menangis, dan ini sedih juga ya sahabat Lampai Channel. Ayo bagaimana beliau, kita lihat kurang lebih 3 menit ya, 3 menit lebih 3,5 menit ya sahabat Lampai Channel. Atau saksikan secara keseluruhan, kita sama-sama menyaksikan. Haya. Yang ini bukan pertanyaan tapi permohonan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, kami sangat mencintai saudara-saudara kami sesama muslim, terutama yang hadir di sini termasuk Ustaz. Tolong lihat wajah kami Ustaz, pandang dengan seksama. Kalau nanti Ustaz berada di surga, kami tidak kelihatan Ustaz, tolong cari kami Ustaz, ajak kami masuk ke dalam surga sampai kepada Allah bahwa kita pernah duduk di majlis yang sama. Itu sahabat Lampai Channel. Sebelum kita lanjut, Masya Allah, itu tadi sebagaimana di awal saya sampaikan bahwa ada jamaah yang berharap agar Ustaz Syafiq Reza Basalama itu menatap wajah-wajah mereka yang pernah duduk di satu majelis. Kelak nanti kalau Ustaz Syafiq Reza Basalama masuk ke dalam surga, maka lihatlah wajah-wajah yang pernah bermajelis bersamanya di surga, nanti akan memberikan syafaat kepadanya. Subhanallah. Ayo kita lihat bagaimana jawaban Ustaz Syafiq Reza Basalama. Haya. Subhanallah jamaah. Wallahi jamaah, antum Masya Allah, subhanallah, tidak tahu dengan dosa-dosa anak. Antum bisa senang sama anak kayak gini, mandang karena Allah menutupi dosa-dosa. Barakallahu fiikum. Andai kata bukan rahmat Allah, kita nggak ada yang masuk surga. Maka antum minta rahmat Allah SWT dan doakan Ustadz antum semoga dia juga masuk surga. Karena jangan dipikir kalau menjadi seorang ustadz itu surga sudah di depan mata. Enggak jemaah. Sama kita sedang berusaha untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan perjuangan ustadz untuk masuk surga mungkin jauh lebih berat dari perjuangan antum. Karena fitnah, popularitas, kadangkala riya, ingin dipuji orang, ingin dilihat orang. Para jemaah tahu yang pertama menjadi korek api neraka itu seorang ustadz.
sampai sedih ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Awwalu man tus'ar bihi nar yaumil qiyamah." Yang pertama jadi korek api neraka itu alimun wa qari'ul Qur'an. Orang yang alim dan pandai membaca Al-Qur'anul Karim. Karena ternyata selama ini dia melakukan itu hanya untuk pujian orang. Dan berat kita memohon kepada Allah agar Allah menutupi dosa-dosa kita dan mengampuni semuanya. Maka kalau antum katakan seperti itu, nggak pantas antum mengatakan itu kepada anak. Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, dia pernah di sebuah majelis, dia lagi mau ngisi kajian, dia lihat banyak yang hadir. Lalu terjadi dialog di diri dia. Ada yang mengatakan kepada dia, "Kaifa inna jahaula'i wa halak." Gimana kiranya kalau semua yang kau dakwain semuanya masuk surga dan kau tidak masuk surga? Gimana nanti? Padahal kata Ibnul Jauzi, pernah datang di majelis ana 10.000 orang. Di antara ada yang menangis, ada yang masuk Islam, macam-macam orang tobat di tangan. Tapi gimana kiranya kalau mereka masuk surga dan kau masuk neraka? Maka Ibnul Jauzi cuma bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahi jemaah, kita saling mendoakan. Kita saling mendoakan. Antum husnudzon kepada anak karena antum tidak tahu dengan dosa-dosa anak, dan semoga Allah menutupi dosa-dosa kita. Hadza wallahu a'lam. Subhanallah. Itulah pelajaran berharga bagi kita, Masya Allah, bahwa memang datang beberapa nas terkait dengan orang yang pertama dimasukkan ke dalam neraka itu, yaitu penghafal Al-Quran, yaitu qori, orang yang belajar. Artinya di situ secara bahasa singkatnya adalah seorang dai yang akan menjadi bahan bakar api neraka kelak nantinya. Karena di sana akan ada muncul lagi dai-dai yang mengajak kepada pintu-pintu neraka. Dan itulah yang memang perlu kita berhati-hati. Dan seorang ustadz jangan bahwa kalian percaya, jangan kalian menganggap bahwasanya para ustadz itu bersih, tidak. Hanya saja Allah yang menutup kesalahan-kesalahan, dan kita semuanya, kita itu berbuat dosa siang dan malam. Dan ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun, mengampuni segala dosa. Apabila dosa tersebut dosa yang tidak perlu untuk mengharapkan ampunan, maka di sana ada cukup dengan istighfar. Adapun yang mengharapkan kita melakukan seperti kesyirikan, dosa-dosa besar, maka di situ memang perlu untuk taubat dengan ikhlas dan tidak akan kembali lagi dengan perbuatan tersebut. Kalau dosa-dosa kecil maka cukup dengan istighfar. Adapun dosa besar maka dia harus dengan taubat. Maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita dan memasukkan kita semuanya di dalam surga sebagaimana beliau sampaikan tadi, dan berdoa. Dan kita semuanya melihat sahabat-sahabat kita, siapa yang kita menjadikan teman, jadilah temannya orang-orang yang saleh, yang saling mengingatkan ketika kita jatuh pada dosa, yang saling memberikan semangat ketika kita jatuh pada perkara futur, ya perkara yang membuat kita lemah dari beribadah kepada Allah. Semoga Allah merahmati kita semuanya dan antum semuanya, dan menjadikan kita kokoh di atas dakwah salafiyah. Ya, semoga Allah merahmati kita semuanya dan antum semuanya. Ya, semoga kita berkumpul di surga yang nanti, surga Allah Subhanahu wa ta'ala, surga Firdaus a'la minal jannah, yaitu surga yang paling tinggi. Demikian mungkin sahabat Lampai Channel, semoga Allah merahmati kita semuanya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.